Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Setiap waktu salat 4 halaman. Dah apa-apa. InsyaAllah masuk surga tapi cicilan. Karena kamu bayar cicilan, kamu masuk surga cicilan. Boleh yang nyicil. Tidak masalah. Tidak harus tunai. Bisa dicicil. Juz. Dibagi. Setiap waktu salat 4 halaman. 4 kali 5 waktu. Berapa? 20. Sudah selesai 1 juz. Waktu subuh 4 halaman. Waktu zuhur 4 halaman. Waktu asar 4 halaman, waktu maghrib 4 halaman, terakhir waktu isya 4 halaman, tamat 1 juz. Mudah? Enak? Bisa? Bisa? Masih mau lebih mudah lagi? Pasti mau. Mau kan? Mau. Kalau tidak mau berarti bukan orang Indonesia. Saya kasih lebih mudah lagi. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Tak apa-apa, Allah terima. Cicilan kecil pun Allah terima. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Bisa? Kira-kira berat enggak? 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Faham enggak arti 2 halaman? Artinya satu lembar. Cuma satu lembar. Masa 1 lembar aja enggak bisa? Stres kali. 1 lembar. Sebelum salat 1 lembar lagi habis salat. Kira-kira bisa enggak? Ya Bu? Bisa enggak? Baca boleh, simak boleh. Tidak harus baca. Bisa baca boleh. Atau bisa simak sambil lihat Al-Quran. Sama juga dapat khataman. Tahu enggak Bapak Ibu? Tahu enggak masalah yang membuat kita susah khatam? Saya mohon, sebelum saya kasih sebabnya, saya ingin tahu, kira-kira khatam Al-Quran itu bagi Bapak Ibu mudah atau susah? Yang berkata mudah, angkat tangan. Ya Bu, yang bilang mudah, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa Al-Quran mudah itu? Maksudnya mudah khatam, bukan mudah hafal. Saya tidak bicara hafalan, saya bicara bacaan saja. Baca maupun simak. Mudah, mohon maaf, berapa kali khatam? 1 bulan, 10 kali? Berapa 1 bulan? 1 kali. Hah? Antum berapa kali 1 bulan? Kenapa? Masya Allah. Berarti hampir 6 kali, kurang lebih 5 sampai 6 kali 1 bulan. Terus tadi 1 kali 1 bulan atau 1 kali 1 hari? 1 bulan. 1 hari belum bisa. Mungkin mimpi bisa 1 hari. Yang merasa khatam Al-Quran itu susah, angkat tangan. Ya Bu, enggak apa-apa, jangan malu. Kita kan tukar fikiran, tukar ilmu.
Yang merasa saya sebenarnya ingin khatam tapi kok susah ya. Yang berkata susah angkat tangan. Di atas, di atas. 1, 2, 3. Jangan malu, tidak apa-apa. Kita kan bersama-sama belajar. Bu, pun ada yang angkat tangan 1. Cuma 1. Yang lain apa? Ikhlas. Saya dah mau tunjukkan tangan. Riak. Ikhlas. Saya mau ikhlas. Lillahi ta'ala. Bukan untuk Syekh Ali Jabir. Makanya dah mau angkat tangan. Dah mau bilang mudah. Ditanya mudah, dah mau angkat tangan. Dibilang susah pun dah mau angkat tangan. Kenapa? Ikhlas. Lillahi ta'ala. Bapak Ibu, tahu enggak sebabnya yang membuat orang susah khatam Al-Quran? Saya ceritakan. Tapi saya praktik ya. Saya praktik. Praktik ini akan menjelaskan sebab kenapa kita susah khatam Al-Quran. Walaupun bacaannya kita cukup bagus, bisa baca Quran, buka Al-Quran bisa baca. Tapi yang membuat kita susah, caranya begini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini masih semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل masih banyak lagi. Ya Allah, kapan habisnya? Sadaqallahul azim. Dah jadi lanjut. Dia aja belum selesai satu halaman sudah lihat halaman belakang. Dia lagi baca suratul Baqarah, dia lihat halamannya ayatnya 286. Kapan habisnya? Dah jadi. Apalagi lihat jumlah halamannya 600 sekian. Kapan habisnya? Langsung muncul keberatan. Ditatangi oleh syaitan. Syaitan selalu berusaha menggoda kita saat baca. Cara syaitan ketika mulai baca, lihat halaman belakang. Enggak mau. Saya sudah belajar. Katanya baca aja, jangan lihat. Jangan pindah halaman sebelum selesai. Kata syaitan, ya saya tahu, ibu ikhlas. Tidak apa-apa, buka aja lihat. Lihat aja, saya kan penasaran, ingin tahu berapa halaman. Terus digoda, habis diikuti, dia buka halaman. Langsung dibisikin syaitan, banyak kan? Banyak kan? Ya betul banyak. Terus gimana? Ibu kan sibuk. Sebentar lagi suaminya mau datang. Ibu kan belum masak. Anak-anak mau pulang. Dikasih godaan. Sampai, oh gitu ya. Ya benar, dah ada waktu. Apalagi halamannya masih banyak. Terus gimana? Dah apa-apa, dah usah baca dulu. Selesai aja urusan, nanti aja bisa ditunda bacanya. Oh gitu ya. Ya udah, terima kasih syaitan. Malah terima kasih sama syaitan lagi. Dah baca-baca. Kalau mulai baca Al-Quran, jangan suka pindahin halamannya sebelum selesai. Itu satu. Jangan pindahin halaman belum selesai. Seberapapun banyaknya halaman, seberapapun panjangnya waktu untuk baca Al-Quran, kalau tidak melangkah, tidak bakal selesai. Tidak bakal sampai. Baca. Satu halaman, habis, pindah lagi. Lanjut. Matanya jangan tergeser ke halaman berikutnya. Lihat halaman yang sudah di depan. Teruskan. Sudah merasa cukup, tutup Al-Quran. Sadaqallahul azim. Kasih tanda, nanti lanjut lagi. Faham Bapak Ibu? Jelas?
Jangan digoda oleh syaitan untuk buka halaman berikutnya. Jangan yang dikejar ujung surah, ujung Quran, itu jangan difikirkan. Tapi anda fikirkan bacaannya. Jangan fikirkan ujungnya kapan habis, ujungnya kapan selesai. Jangan difikirkan. Dan salah satu sebab yang bisa membuat kita mudah mengkhatam Al-Quran, baca Al-Quran walaupun tidak faham isinya boleh. Saya ulangi lagi, karena banyak pertanyaan kepada saya. Orang tanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak faham isinya sama sekali? Saya jawab, boleh. Tak apa-apa. Baca Al-Quran tapi saya tidak mengerti satu pun dari kalimatnya, tetap boleh. Karena yang anda ketika baca, anda tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Faham, tidak faham, beda urusan. Terhitung, baca maupun simak, setiap satu huruf 10 kebaikan. Sudah selesai. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah. Rasulullah SAW tidak mengkaitkan pahala dengan harus faham. Rasul kaitkan pahala 10 kebaikan kalau kamu baca. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di awal hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca huruf dari kitabullah dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah SAW tidak bersabda, man qara'a harfan thumma fahimahu. Tidak ada lagi kata fahimahu, tidak ada kata faham, tapi kata baca dapat 10 kebaikan setiap satu huruf. Anda baca bisa faham, lebih tinggi lagi pahalanya dan lebih besar. Anda baca, anda faham, anda amalkan, lebih lagi kemuliaannya di sisi Allah. Baca, faham, amalkan dan menhayati dan mentadabburi, lebih istimewa lagi. Kalau tidak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Minimal baca agar mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan. Itu minimal. Faham Bapak Ibu? Kira-kira metode mudah khatam Al-Quran yang saya kasih bisa? Saya kasihkan 3 metode kan? Yang pertama apa? 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Berat? Pindah ke metode kedua. Setiap salat 4 halaman, 4 kali 5 waktu salat 20. 20 sudah tambah 1 juz. Masih susah? Pindah ke metode ketiga. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Kira-kira masuk? 2 halaman cukup? Mudah? 1 kertas. 1 kertas. Bola balik 1 kertas. Cocok? Bu? Cocok? Oke? Kira-kira masih mau lebih mudah lagi? Dan sudah kasih 3 metode. Mau enggak metode yang keempat? Lebih mudah lagi. Pasti penasaran kan? Iman masih ada lebih mudah lagi ya? Gimana ya lebih mudah lagi? Agar bisa dapat hasil setiap bulan khatam. Saya kasih. Metode yang ketiga yang saya baru saja sampaikan, itu termasuk cara mudah khatam Al-Quran bagi orang yang paling malas. Kalau itu pun tidak bisa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya angkat tangan. Sudah tidak bisa lagi. Ini perlu dirubah otaknya nih. Udah, tidak ada lagi mudah.
Saya ingat jamaah sekalian, kenapa saya heran minimal 1 bulan orang susah khatam. Aku heran kenapa? Karena saya ingat di masa sekolah, waktu itu kita masih, kalau saya waktu itu SMP, saya masih di Madinah. Karena saya di Indonesia baru tahun 2008. Sebelumnya saya kan lahir besar di kota Madinah. Saya ingat di masa sekolah, kita ada libur panjang. Kalau sudah lulus, sudah ujian nasional untuk naik kelas, kan ada ujian nasional untuk buat naik kelas. Sebelum kita masuk ke kelas baru, ada libur panjang. 1 Ramadan sampai 1 Muharram. Libur sekolah. Enak kan? Mau enggak sekolah di Arab? 4 bulan. Ramadan libur, Syawal libur, Zulkaidah libur, Zulhijjah libur. Baru masuk lagi sekolah 1 Muharram, tahun baru Hijri. Apa yang kita lakukan di libur sekolah? Ini kan lumayan panjang. Makanya terbangun tahfizul Quran di Masjid Nabawi, menghafal Al-Quran dalam waktu 4 bulan. Kesempatan daripada tak jelas liburnya, tak tahu kemana, mendingan ke Masjid Nabawi. Saya bersama teman-teman sekolah, kita selalu bertemu di Masjid Nabawi, apalagi bulan Ramadan. Apa yang kita kerjakan di masa itu? Waktu itu saya SMP, belum ada HP. Belum ada HP sekarang, seperti sekarang. Saya berkata sama teman-teman, ayo kita berlomba-lomba khatam Al-Quran. Kita punya target berusaha mengkhatam Al-Quran di bulan suci Ramadan seperti Imam Syafi'i. Bu, tahu enggak Imam Syafi'i khatam Al-Quran berapa banyak di bulan suci Ramadan? Tahu enggak ibu? Belum tahu ya? Imam Syafi'i khatam Al-Quran dalam 1 Ramadan 60 kali. 60 kali dalam 1 Ramadan. Berarti sehari berapa? 2 kali di bulan Ramadan. Bapak Ibu, mazhab Syafi'i kan? Ikut Syafi'i kan? Bu, ikut mazhab Syafi'i? Semua Syafi'i kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syafi'i. Betul? Sudah khatam berapa banyak? Mohon maaf Syekh, yang memang ikut mazhab Syafi'i tapi fikih saja, yang lain kami tidak ikut. Cuma fikih, yang lain tidak ikut. Mohon maaf Imam Syafi'i, kita masih separuh-separuh. Kita pernah coba, kira-kira bisa enggak target Imam Syafi'i? Dan kita terus baca. Saya sendiri praktik, mulai membuka Al-Quran. Dan saya pesan alarm. Karena dulu belum ada HP, ada sebuah alat kecil bisa diaktifkan sebagai alarm. Saya baca, habis subuh saya baca, saya on alarm, saya baca. Baca standar. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya baca terus habis subuh sampai zuhur. Azan zuhur saya off timer. Habis zuhur saya on timer lagi, saya lanjut baca sampai asar. Begitu asar saya off timer. Selesai asar saya on timer lagi, saya lanjut. Tahu enggak kira-kira saya dapat apa hasilnya? Berapa hari saya bisa khatam 30 juz? Kira-kira ada gambaran? Khatam sampai Qul a'udhu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma taqabbal.
Saya lihat ke timer 9 jam 58 minit, kurang lebih 10 jam. 10 jam khatam 30 juz. Sama seperti anak-anak muda sekarang. Sama, tidak beda. 10 jam khatam 30 juz, 10 jam main HP. Subhanallah, sama. Berapa jam bersama HP? Berapa jam? Pagi bersama HP, waktu duha bersama HP, siang HP, sore HP, maghrib HP, isya HP. Bangun tidur, yang pertama yang dilihat HP. Mau tidur, yang terakhir dilihat HP. Masuk WC bawa HP. Mau kemana-mana bawa HP. Hafal, khatam HP. Sama Al-Quran susah. Saya tidak minta waktu panjang buat Al-Quran, tapi tolong jadi orang yang adil. Waktu kamu bersama HP disamakan waktu bersama Al-Quran. Itu aja saya minta sama, tidak usah berlebih-lebihan, sama. 5 jam HP, 5 jam Quran. 10 jam HP, 10 jam Quran. Harus adil. Wallahi HP musibah akhiruz zaman. Padahal semestinya HP lebih mempermudah untuk khatam Al-Quran, karena kita bisa ada aplikasi 30 juz di dalamnya. Dimanapun kita berada tinggal aktif. Aduh, astagfirullahaladzim. Ketika saya ambil keputusan hampir mau 2 tahun kurang lebih mengambil keputusan tidak megang HP lagi. Instagram saya di tangan tim media. Kalau saya berada sama tim media, saya upload video di Instagram. Sampai kata istri saya, gimana nanti kontaknya? Saya bilang, buat apa kontak? Saya mau kontak sama Allah. Saya tidak mau ada hal yang menghalangi saya. Saya ambil keputusan, tinggalkan HP. Ketemu Ustaz Arifin, Allah yarham, sebelum beliau wafat, kita kan sering bersharing di HP. Kata beliau, kok susah sekarang hubungi saya? Tidak punya HP. Ustaz Bakhtiar Nasir tidak punya HP. Ustaz Abdul Samad, saya tidak punya HP. Kalau ada jadwal Damai Indonesia ku, saya tidak punya HP. Saat saya punya HP pun, saya tidak ikut satu pun grup. Tidak ada grup yang saya ikuti. Saya lihat ada teman saya, ada mungkin 30 grup di HP-nya. Bingung mau ikut grup yang mana, mau baca yang mana, mau share yang mana, mau balas yang mana. Manusia bikin stres sendiri. Saya ganti dengan hubungan HP, saya langsung berhubungan sama Al-Quran. Wallahi nikmat. Baru saja sendiri sudah mulai kembali kepada HP. Beberapa waktu kemarin sebelum safari saya aktifkan. Ketika saya aktifkan sering ketinggalan. Ketinggalan di mobil, kadang-kadang di hotel, kadang tidak tahu karena sudah terbiasa tidak bawa HP. Jumpa orang yang tidak pernah tinggalkan HP. Apalagi kalau casnya mau habis, pusing. Ada enggak Pak? Bawa cas enggak? Enggak bawa. Ada powerbank enggak? Enggak ada. HP saya mau mati. Ya mati. Pusing. Saya membayangkan, pusing orang yang bawa HP. Harus cari celokannya. Kalau saat punya casnya, susah. Cari celokannya di mana? Ada di mesin enggak? Capek urus HP-nya. Betapa luar biasa perhatikan HP ini jangan sampai mati. Kalau mati berarti putus hubungan sama manusia. Tapi Al-Quran mati di hati kita, tidak apa-apa putus hubungan sama Allah. Tidak apa-apa. Kan gampang. Kalau kita, saya jamin,
Kalau Bapak Ibu menjadikan Al-Quran sama seperti kesibukan Anda bersama HP-nya, saya jamin tak sampai 4 bulan bisa hafal 30 juz. Tapi sayang sekali kita tidak merasakan. Makanya wallahi Bapak Ibu bakal tanggung jawab di hadapan Allah. Banyak berjam-jam kita buang bersama HP. Syukur-syukur kalau masih isi HP-nya kebaikan, share amal salih, dengarlah ceramah, kita sharekan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Beda sama orang yang HP-nya na'udzubillah semuanya maksiat, semuanya dosa, menonton film-film yang tidak baik, yang bisa mengundang kemurkaan Allah. Apalagi saya sering ingatkan kepada jamaah yang punya HP menerima sebuah cerita, apa itu hadis, apa itu berupa amalan, atau apa itu berupa ayat, atau arti daripada ayat, atau cerita-cerita bersoalan orang lain, atau gosip, atau fitnah, atau namimah. Kalau ayat dan hadis jangan di-sharekan sebelum dipastikan itu benar dan hadisnya sahih. Jangan di-sharekan, harus pastikan. Ada orang suka share, tapi di ujung dia tulis, saya dapat dari grup sebelah. Tetap tanggung jawab dan tetap dapat dosa. Ketika kata berkata dapat dari grup sebelah, bukan berarti lepas dari tanggung jawab. Apalagi kalau isinya maksiat, ketawa ketiwi yang tidak ada gunanya, menjelekkan orang, menghina orang, memfitnah orang. Atau kita bisa melihat sebuah rekaman, ada orang kita bisa diketawain dan kita nonton, kita fikir asik, senang, enak, kita sharekan, wallahi bawa dosanya sampai hari kiamat. Itu yang saya sebutkan dosa jariyah. Dosa jariyah. Kenapa? Karena maksiat yang kita sharekan setiap masih terus di-sharekan dan dilihat oleh banyak orang, kita terus terbawa dosa. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya terlanjur melihat sebuah video atau sebuah tulisan yang tidak ada manfaatnya, apalagi isinya dosa maksiat, Anda sudah terlanjur lihatnya, jangan di-sharekan lagi. Cukup kita bawa dosanya sendiri, tapi kalau Anda sharekan ke orang lain, akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Faham Bapak Ibu? Bahaya wallahi HP ini. Bahaya. Makanya batasi HP ini adalah alat, wasilah untuk selesai urusan kita, bukan alat yang utama dalam kehidupan kita. Batasi. Waktu subuh 1 jam, sore 1 jam, malam 1 jam. Cukup. Di HP-nya semua aplikasi syaitan ada. Semua aplikasi syaitan ada. Aku heran, dia sempat nonton yang mana sih? Facebook ada, Twitter ada, Snapchat ada, BBM ada, TikTok ada, itu semua ada. Muncul aplikasi baru, langsung di-download. Ada aplikasi baru, langsung di. Kamu cari apa sih? Apa yang kamu cari? Mau cari kemurkaan Allah atau mau cari ridha Allah? Dan semakin banyak aplikasi apalagi berhiburan, akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi jauh dari Al-Qur'an. Batasi yang wajar-wajar saja. Yang wajar-wajar saja. Jangan berlebih-lebihan. Siap Bapak Ibu? Faham Bu? Tolong perbaiki hubunganmu sama Al-Quran agar Anda menjadi orang bahagia dunia dan akhirat. Wallahi Al-Quran berkah. Dan saya tidak minta 24 jam sama Al-Quran, tapi tolong sisahkan waktu. Sisahkan waktu. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Al-Quran. Itu minimal. Kalau tidak ada niat khatam,
minimal mulai harinya baca Quran sebelum beraktivitas, mulai baca Quran, dan sudah beraktivitas mau tidur, tolong akhiri harinya dengan baca Al-Quran. Barangkali kalau bisa kita berakhir baca Quran, mungkin malam itu meninggal dunia, insya-Allah menantarkan husnul khatimah. Sederhana. Siap? Siap Bapak Ibu? Mohon doa restu. InsyaAllah menjadi impian, dan kami terus memperjuangkan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan melahirkan insyaAllah dan membangun 100 markas mahir bil-Quran. Dan Alhamdulillah salah satunya akan kita bangun di Pekanbaru. Dari salah satu 100 markas akan terbangun di Pekanbaru. Kenapa di Pekanbaru? Karena kami dapat wakaf tanah. Dan insyaAllah kira menjadi syiar. Dan di dalam perjalanan safari dakwah, alhamdulillah ada seorang ibu juga mewakafkan tanahnya seluas 1 hektar untuk 1 juta penghafal Al-Quran. Makanya saya tidak malu dan terus memperjuangkan dengan semangat setiap titik safari dakwah kami. Saya sering dengan senang hati mengajak semua jamaah ibu, ayo, mau enggak kira-kira terlibat menjadi keluarga besar Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran dunia dan akhirat. Ada yang dari segi tenaganya, fisiknya, fikirannya, ilmunya, hartanya, wakafnya, sedekahnya, infaknya, apapun saja, kita bersama-sama bersatu untuk memperjuangkan penghafal Al-Quran agar insyaAllah terbangun generasi-generasi yang akan datang, insyaAllah ribuan bahkan jutaan penghafal Al-Quran yang insyaAllah membawa negeri kita selamat, bahagia, dan insyaAllah dengan berkahnya Al-Quran kita mampu merubah nasib negeri kita Indonesia menjadi lebih baik. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan saya yakin dan percaya, wallahi InsyaAllah 1 juta penghafal Al-Quran akan menjadi kenyataan. Dan selalu saya berdoa, ya Allah aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk negeri kita Indonesia tercipta. Karena saya yakini dengan Al-Quran akan Allah limpahkan keberkahan di negeri kita dan Allah akan makmurkan negeri kita. Kalau masih jauh dari Al-Quran, jangan harap nasib negeri kita akan berubah. Tidak akan bisa berubah kalau tidak kembali kepada Al-Quran. Tidak berubah politiknya, tidak kembali kepada Al-Quran. Tidak berubah ekonominya kalau tidak memberikan perhatian kepada Al-Quran. Dan tidak diberkahi sehari-harinya kalau tidak dikembalikan kepada Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, dan Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang hadir tertulis nama kita semua sebagai keluarga Ahlul Quran, penghafal Al-Quran, pencinta Al-Quran. Ya Allah aku mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, sebelum mereka bubar dan masing-masing pulang, tuliskan nama mereka sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kepada kami mendapatkan karunia penghafal Al-Quran. Anak kami penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, pencinta Al-Quran. Atas izinmu ya Allah, kami sama-sama bertemu di majlis ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, terimalah upaya kami, terimalah niat baik kami untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran menjadi amal salih bagi kami semua ya Allah, menjadi amal salih yang membawa manfaat bagi sisa umur kami. Ya Allah, mohon diterima. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan selebihnya saya serahkan kepada panitia. Do
du 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 du